Pria ini sebenarnya adalah seorang bos dengan kekayaan triliunan. Namun dia suka berpura-pura menjadi orang miskin dan naik mobil bersama orang asing untuk pergi kerja. Tidak disangka, dalam detik berikutnya, Kamu hati-hati ya. Pria itu menepuk-nepuk bedak di bajunya, menunjukkan ekspresi putus asa. Wanita melihat pria itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia juga tidak memberinya senyum. Sambil berdandan, dia mengernyitkan mata pada pria itu. Wanita ini sibuk sepanjang perjalanan. Kamu melihat apa sih? Kamu belum pernah melihat ya? Jika belum pernah melihat, jangan lihat. Paling baik berpaling. Pria itu tahu dia salah. Dengan bijaksana, dia memalingkan kepalanya. Pada saat ini, wanita itu tidak pernah terpikirkan. Pria yang berbagi mobil dengan dia. Ternyata dia mencari cinta sejati dengan menyembunyikan identitasnya. Bos yang berada di lapisan bawah masyarakat. Hanya karena kehadiran pria ini, takdirnya akan segera berubah. Tiba-tiba sampai di bawah gedung perusahaan wanita itu. Ketika dia turun dari mobil dan baru saja menutup pintu mobil, pria itu ternyata juga turun dari mobil. Pada saat ini mereka masih tidak tahu. Adegan canggung akan segera terjadi di dalam lift. Ketika wanita itu menutup pintu lift, petugas karpul juga masuk. Karena orang di dalam lift semakin banyak, keduanya terjepit bersama-sama dengan paksa. Semua orang yang masuk menyapa wanita itu dengan ramah. Sepertinya wanita itu memiliki posisi tinggi di perusahaan ini. Untuk menunjukkan status superioritasnya, wanita itu bertanya kepada pria yang berbagi kendaraan. Kamu baru datang kan? Ternyata wanita itu mengira dia adalah pegawai baru yang menyembunyikan identitasnya. Sebagai seorang pegawai baru yang baru masuk, saat ini suasana menjadi agak canggung. Bos ingin mengeluarkan ponselnya untuk meredakan suasana yang buruk ini. Tapi siapa sangka, tasnya terjepit di resleting rok wanita itu. Apa yang harus dilakukan? Pendatang. Saya tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Aku berkata padamu, kamu mengganggu orang yang salah. Apakah kamu tahu siapa saya? Kembali ke departemenmu. Cari tahu dengan baik. Lalu minta maaf padaku. Kamu dengar tidak? Ketika turun dari lift, wanita itu tidak lupa untuk melempar pria itu dengan tatapan sinis. Saat ini, hanya pria yang tak berdosa dan malang ini yang tersisa di dalam lift. Bos besar diam-diam bersumpah untuk tidak pernah bertemu dengan wanita sialan ini lagi. Benar-benar takut apa yang datang, benar-benar takut apa yang datang. Mereka akan segera bertemu lagi. Ternyata namanya adalah Fang Tianxin. Dia adalah sekretaris kepala eksekutif perusahaan ini. Dia mengendalikan jalannya perusahaan. Di seluruh perusahaan, dia memiliki kekuasaan dan posisi yang tinggi di atas semua orang. Fang Tianxin baru saja masuk ke kantor. Bawahannya dengan panik memberitahunya bahwa ada masalah besar. Kak Tianxin, komputer mati biru dan tidak berfungsi. Apakah orang dari Departemen Pengelolaan Aset sudah datang? Belum. Pada saat yang sama, pria yang berbagi mobil tiba-tiba masuk dan bertanya tentang arah. Dia ditangkap oleh karyawan yang mengira dia adalah teknisi komputer. Fang Tianxin mengangkat kepalanya dan ternyata itu dia. Sebelum pria yang berbagi mobil itu sempat menjelaskan padanya, Fang Tianxin langsung memerintahkannya. Dalam waktu 10 menit, komputer harus diperbaiki. Karena hari ini ada tamu penting yang akan mengadakan pertemuan di perusahaan. Saat itu, Fang Tianxin masih tidak tahu orang penting yang dia sebutkan. Ternyata pria yang dia anggap sebagai pria cabul di dalam lift. Sekarang dia dianggap sebagai anak bodoh yang memperbaiki komputer olehnya. Sekarang, seberapa sombongnya Fang Tianxin? Seberapa canggungnya dia nanti di rapat pemegang saham? Teman-teman yang melihat ini, mohon tekan like selama 2 detik. Cerita selanjutnya akan lebih menarik. Semoga teman-teman yang saat ini memberikan like. Semoga semua mendapatkan keberuntungan dan kekayaan yang melimpah. Pria itu melihat mereka yang tegang, merasakan keadaan yang mendesak. Maka dia duduk di depan komputer dengan sikap mencoba. Sambil memperbaiki, dia juga menegur Fang Tianxin. Saya tidak mengerti apa masalahnya. Mengapa komputer dan sistem kalian tidak cocok? Seperti dia adalah bos sendiri. Tidak butuh waktu lama, pria itu berhasil memperbaiki semua komputer. Selesai. Bagus sekali. Teknologinya tidak buruk. Kali ini tidak ada masalah. Tidak berarti kali berikutnya juga tidak akan terjadi. Hal ini dengan jelas menunjukkan seluruh perusahaan kurangnya kesadaran akan keamanan internet. Kamu harus menganggap serius. Teguran dari pria yang berbagi mobil membuat Fang Tianxin bingung. Mengomel di mulutnya. Bagaimana seorang pegawai baru bisa menganggap dirinya sebagai bos? Tapi tidak menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Membuat Fang Tianxin menyesal. Di rapat tingkat atas, seorang pemimpin sedang merencanakan arah masa depan perusahaan. Awalnya yakin tidak ada yang berani membantah. Ternyata ada suara yang tidak sejalan dari sudut ruangan rapat. Saya pikir tidak bisa. Rapat tingkat atas di Jiangong Group. Tidak ada tempat untukmu bicara. Lagi-lagi dia. Direktur Lin, serahkan padaku untuk menanganinya. Ceritakanlah pendapatmu. Kemudian pria yang berbagi mobil mulai mengemukakan pendapatnya. Kecuali Direktur Lin yang tadi mengusulkan rencana. Semua orang yang hadir sangat terpukau mendengarnya. Pria yang berbagi mobil segera mengungkapkan semua pikirannya. Bahkan dia mencemooh Direktur Lin. Mengatakan bahwa dia sudah tua dan seharusnya merawat cucunya di rumah. Rencana ini sudah usang 10 tahun yang lalu. Begitu dia selesai berbicara, Direktur Lin marah dan menudingnya sambil mengetuk meja.